Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, pada suatu ketika ada dua orang ahli spiritual yang merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka berdua kemudian berencana mengerjai Abu Nawas dengan cara mengajaknya melakukan sebuah perjalanan dengan dalih perjalanan suci. Setelah semua persiapan dilakukan, akhirnya kedua ahli spiritual itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang memberi makan keledainya. Mereka kemudian menunggunya dan dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan tamunya pun berbincang-bincang sejenak. "Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," ajak ahli spiritual yang berkepala botak. "Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata ahli spiritual yang berambut panjang. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi," kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan paginya, mereka bertiga berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan bagian jubah seorang sufi, sementara kedua orang ahli spiritual memakai baju identitas kebesaran mereka. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan, mereka semua merasa kelaparan. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga? Karena kami akan melakukan ritual dahulu," kata salah seorang ahli spiritual. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma atau bantuan dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung membelikan makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Akhirnya, Abu Nawas kembali menemui kedua ahli spiritual tersebut dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli spiritual yang berkepala botak. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun, termasuk makan," kata salah seorang ahli spiritual. "Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang," kata ahli spiritual yang lainnya. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma? Dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Kedua ahli spiritual tetap bersikeras
tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" kata ahli spiritual yang berkepala botak kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Abu Nawas pun setuju. Dia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa, hari sudah semakin malam. Kedua ahli spiritual itu ternyata sudah tertidur pulas. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu tanpa berpikir dua kali. Abu Nawas pun langsung memakan habis makanan tersebut hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, baru Abu Nawas tidur. Esok paginya, mereka bangun secara bersamaan. Ahli spiritual yang berkepala botak dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga, merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Ahli spiritual yang berambut panjang mengatakan bahwa mimpi itu benar-benar menakjubkan. Lalu giliran dia menceritakan mimpinya. "Semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana guruku masih hidup, dan aku bertemu dengan beliau. Yang paling membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli spiritual yang berkepala botak juga memuji kehebatan mimpi temannya itu. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, kedua ahli spiritual mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun bercerita, "Kalian tentu tahu siapa Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Nah, tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya apakah aku berpuasa atau tidak. Aku jawab, aku sedang berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka puasa karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu." Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Kedua ahli spiritual itu pun akhirnya hanya bisa melongo mendengar cerita yang disampaikan Abu Nawas. Mereka di sepanjang perjalanan akhirnya hanya bisa menahan lapar. Hari itu Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia berencana akan membeli sarung karena sarung yang dimilikinya sudah banyak yang rusak dan luntur warnanya. Abu Nawas pun berjalan-jalan sambil melihat-lihat berbagai barang yang dijual.
Hari itu, pasar terasa lebih ramai, tidak seperti hari biasanya. Selain banyak pedagang, ternyata banyak pula orang-orang yang mengemis, meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Abu Nawas pun tidak lupa menyisihkan rezekinya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah puas berkeliling, Abu Nawas pun kemudian menghampiri salah satu penjual sarung di sudut pasar. "Silakan tuan, dilihat-lihat dulu. Sarungnya bagus-bagus dan awet," kata si penjual. Abu Nawas terlihat memandangi penjual sarung. Dia merasa mengenal penjual sarung tersebut. Demikian juga si penjual sarung. Dia juga memandangi Abu Nawas dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu Abu Nawas kan?" kata penjual sarung. "Iya, kamu pasti Abdul ya?" kata Abu Nawas. Abdul dan Abu Nawas pun kemudian bersalaman. Ternyata mereka berdua adalah teman lama yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Dulu mereka sangat akrab. Bahkan Abdul dan Abu Nawas sering sekali mengerjai teman-temannya. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol ke sana kemari, saling bercerita tentang kisah hidupnya masing-masing. "Ngomong-ngomong, kamu ke pasar mau beli apa, Abu?" tanya Abdul. "Jadi begini, sarung kepunyaanku di rumah sudah lusuh semua. Selain itu, warnanya pun sudah pudar. Jadi aku ingin memiliki sarung yang baru," kata Abu Nawas. "Wah, berarti pas banget. Sekarang aku berjualan sarung. Jadi kamu bisa memilih sesuai seleramu, Abu," jawab Abdul. Abu Nawas pun segera memilih sarung sesuai seleranya. Saking banyaknya sarung yang ada, Abu Nawas pun bingung mau memilih yang mana. Semua kelihatan bagus dan menarik. Apalagi di samping sarung tersebut tertera tulisan "Dijamin tidak luntur." Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Abu Nawas menemukan sarung pilihannya. Dia kemudian bertanya kepada Abdul, "Kalau yang ini, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Sarung yang kamu pegang itu termasuk barang yang bagus, jadi harganya lebih mahal dari yang lain. Itu harganya 20 dinar, Abu," kata penjual sarung. "Masa mahal amat? Biasanya sarung kan hanya 5 dinar. Kamu jangan mengerjai aku, Abdul," kata Abu Nawas. "Masa kamu tidak percaya? Sarung itu biasanya aku jual ke orang lain 50 dinar. Tapi karena kamu adalah temanku, jadi harganya pas, hanya 20 dinar," kata Abdul. Abu Nawas tampak sejenak berpikir. Memang sarung ini terlihat bagus. Bahannya pun halus. Apalagi di situ juga tertulis "Dijamin tidak luntur." Jadi mungkin wajar saja jika lebih mahal. Akhirnya Abu Nawas pun membayar sarung pilihannya. Dia kemudian segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kembali memandangi sarung yang baru dibelinya. Warnanya terlihat sangat bagus dan menarik perhatian, tidak seperti sarung usang yang dimilikinya. Abu Nawas pun segera merendam sarung tersebut dan mencucinya karena dia ingin sekali memakainya. Esok paginya,
Abu Nawas hendak menjemur sarung yang telah direndam. Namun Abu Nawas sangat terkejut melihat sarung yang baru saja dibelinya. Warnanya telah luntur dan pudar, hampir sama dengan sarung usang yang telah dimilikinya. Wah, masa barang baru sudah luntur seperti ini? Padahal di sana tertulis dijamin tidak luntur. Aku harus mengembalikan sarung ini. Abdul pasti mengerjai aku lagi, pikir Abu Nawas. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, sarung yang dijemur pun sudah kering. Abu Nawas segera membungkusnya dan membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas melihat Abdul sedang dikelilingi banyak pembeli. Dia terlihat kepayahan meladeni orang-orang yang ingin membeli sarungnya. Terlihat keringat membasahi wajah dan baju Abdul. Setelah mulai sepi, Abu Nawas pun kemudian mendekat. Wah, ternyata laris sekali daganganmu, sampai terlihat kau kepayahan meladeni pembeli, kata Abu Nawas berbahasa basi. Iya, ini karena barang saya bagus-bagus. Ngomong-ngomong, kamu mau memborong sarung saya? Tanya Abdul. Bagus apanya? Nih lihat sarung yang baru aku beli kemarin. Masa warnanya sudah pudar dan luntur? Padahal di situ tertulis dijamin tidak luntur, kata Abu Nawas sambil menunjuk tulisan yang ada di samping tempat sarung. Waduh, maaf Abu, saya tidak bilang seperti itu kemarin, kata Abdul. Memang kamu tidak bilang seperti itu, tapi tulisan di samping itu tertulis dijamin tidak luntur, sanggah Abu Nawas. Oh, jika begitu, kamu yang salah membaca. Kamu pasti membaca dari arah kiri ke kanan. Seharusnya membacanya dari arah kanan ke kiri karena kita kan orang Arab, kata Abdul sambil tersenyum tipis. Abu Nawas pun hanya terdiam. Sarung yang sudah dibelinya ternyata tidak bisa dikembalikan. Kini dia berarti hanya memiliki sarung yang telah pudar warnanya semua. Abu Nawas pun sejenak melihat ke arah Abdul. Kemudian dia berkata, nampaknya kamu kepanasan. Lihatlah, keringat di dahimu sebesar-besar biji jagung, kata Abu Nawas. Betul Abu, cuaca sangat panas. Makanya saya ingin sekali membeli kipas angin. Tapi sayangnya kipas angin yang sekarang gampang rusak, kata Abdul. Wah, kebetulan sekali. Aku punya kipas yang mau aku jual. Dan barangnya bagus serta awet, kata Abu Nawas. Kipas apa itu? Jangan-jangan seperti kipas pada umumnya, yang gampang rusak dan tidak awet, tanya Abdul. Jangan khawatir, kipas yang aku punya termasuk barang yang bagus dan awet serta tidak gampang rusak, kata Abu Nawas. Baiklah Abu, karena kamu sudah membeli sarung jualanku, maka aku juga ingin membeli kipas yang kamu punya, kata Abdul. Baiklah, besok aku akan kembali lagi ke sini, sekalian membawa kipasnya, jawab Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas segera mencari kipas yang dimilikinya. Dia kemudian membersihkan kipas tersebut sehingga terlihat bersih dan lebih menarik. Esok paginya, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk menemui Abdul. Hari itu, kebetulan suasana pasar sedang tidak begitu ramai, sehingga Abu Nawas pun
dapat segera ngobrol dengan Abdul. Sambil menikmati hidangan yang ada, Abu Nawas kemudian menunjukkan kipas yang dibawanya dari rumah kepada Abdul. Abdul, ini kipas seperti yang aku ceritakan kemarin. Lihatlah, masih bagus dan pastinya awet, kata Abu Nawas. Abdul pun segera melihat kipas tersebut. Diamatinya dengan seksama barang yang dibawa Abu Nawas. Baiklah, memang kamu mau menjual berapa kipas itu? Tanya Abdul. Harganya 20 dinar saja, jawab Abu Nawas. Mahal amat, Abu. Kipas kayak gini saja masa 20 dinar. Kipas yang lainnya saja paling hanya 10 dinar, kata Abdul. Aku biasanya menjual kipas seperti ini kepada orang lain, paling tidak harganya 50 dinar. Tapi karena kamu temanku, jadi aku jual segitu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah, tapi kipas ini awet apa tidak? Nanti baru dipakai sebentar, sudah rusak, sama seperti kipas yang lain, tanya Abdul. Tenang saja, kipas itu sangat awet. Bahkan sampai 10 tahun pun aku jamin masih bagus, jawab Abu Nawas. Setelah membayar kipas tersebut, Abdul tampak sibuk melayani beberapa pembeli yang datang. Abu Nawas pun kemudian segera pulang kembali ke rumahnya. Selang beberapa hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Abdul yang seperti biasanya berjualan sarung melihat Abu Nawas dari kejauhan. Dia pun kemudian segera memanggil-manggil teman lamanya tersebut. Abu Nawas, mampir ke sini, teriak Abdul. Abu Nawas yang mendengar suara Abdul pun segera mendekat. Dia kemudian duduk di samping Abdul. Ah, dasar kau Abu. Masa kipasnya sudah rusak? Katanya awet sampai 10 tahun, kata Abdul sambil menyuguhkan secangkir teh kepada Abu Nawas. Masa sudah rusak? Pasti kamu salah memakainya, jawab Abu Nawas. Aku memakai kipas angin seperti pada umumnya, dan kipas itu aku simpan dengan baik dan tidak sembarangan, jawab Abdul. Coba kau terangkan bagaimana cara memakai kipas itu, tanya Abu Nawas. Abdul pun segera menerangkan bagaimana caranya dia memakai kipas yang baru dibelinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, makanya kipas itu tidak awet. Karena kamu salah dalam cara pemakaiannya, kata Abu Nawas. Terus, yang benar bagaimana? Memangnya ada cara yang lain? Tanya Abdul. Begini caranya, agar kipas ini awet. Kalau biasanya baling-baling kipas yang berputar di dekat wajah kamu, mulai sekarang gantian. Kamu yang menggeleng-gelengkan kepala di depan kipas. Jadi wajahmu tetap kena angin dan kipasnya awet sampai 10 tahun, kata Abu Nawas. Ah, dasar kau Abu. Dari dulu ada saja akalmu, kata Abdul. Dikisahkan, kehidupan Abu Nawas diterpa badai ekonomi yang cukup dahsyat, sehingga membuat Abu Nawas harus pontang-panting mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan makan saja, Abu Nawas merasa kerepotan. Namun Abu Nawas tidak pernah menyerah.
Dia percaya selalu ada jalan lain bagi yang mau berusaha. Meski kehidupan sedang pas-pasan, tiba-tiba saja istri Abu Nawas meminta dibelikan baju yang baru. Sebagai seorang suami, tentu saja Abu Nawas ingin sekali memberikan yang terbaik untuk istrinya. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, Abu Nawas kali ini hanya bisa berjanji. "Istriku, nanti kalau aku sudah memiliki uang yang cukup, pasti engkau akan kubelikan baju yang bagus dan sebanyak yang kamu mau," kata Abu Nawas. "Kapan? Setiap hari kamu hanya bisa berjanji saja," kata istri Abu Nawas ketus. Abu Nawas yang merasa tidak mampu memenuhi keinginan istrinya kali ini hanya bisa diam dan menghela nafas. Dia kemudian memilih keluar rumah sambil memandangi bintang di langit. Malam pun semakin tua, beranjak ke ujung hari. Di ujung sepi, tak lupa Abu Nawas selalu berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kehidupannya mulai membaik. Esok paginya, Abu Nawas seperti biasa kembali keluar rumah untuk mengais rezeki. Namun kali ini, Abu Nawas tidak mempunyai tujuan yang pasti hendak kemana. "Istriku, aku berangkat dulu. Doakan agar nanti sore aku membawa uang yang banyak agar dapat memenuhi keinginanmu," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Pokoknya nanti sore harus sudah ada uang ya," jawab istrinya. Hari itu, istri Abu Nawas berencana membuat masakan kesukaan suaminya, yaitu bubur gandum. Dia ingin merayu suaminya agar mau membelikan baju sesuai keinginannya. Siang hari itu, tidak seperti biasanya, tiba-tiba saja Abu Nawas sudah kembali ke rumah. Dia rupanya merasa lelah dan ingin beristirahat. "Maaf istriku, aku tidak membawa uang. Badanku capek dan ingin beristirahat," kata Abu Nawas. "Ya sudah, beristirahatlah. Nanti akan kubikinkan bubur kesukaanmu," ucap istri Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian segera tidur. Sementara itu, istrinya merasa kesal, kemudian membuat rencana untuk mengerjai suaminya. Dia akan membuat bubur yang tidak enak dan sangat pedas. Sore harinya, setelah Abu Nawas bangun, istrinya kemudian segera membuat teh hangat, dan bubur yang sedari tadi sudah disiapkan pun segera dihidangkan di atas meja. Abu Nawas yang baru saja bangun merasa sangat senang melihat istrinya bersikap demikian. "Terima kasih istriku, engkau memang sangat baik. Maafkan, aku yang belum bisa membelikan baju untukmu," kata Abu Nawas sambil mencicipi teh bikinan istrinya. "Baiklah, yang penting kamu harus terus berusaha mencari rezeki. Jangan pernah putus asa," kata istri Abu Nawas. "Sekarang makanlah dulu bubur kesukaanmu." Istri Abu Nawas sudah membayangkan kalau suaminya tentu akan merasa kepedasan dan tersedak ketika makan bubur tersebut. Dia terus mengamati ketika Abu Nawas mulai memasukkan bubur tersebut ke mulutnya. Sendok demi sendok, bubur tersebut masuk ke mulut Abu Nawas. Namun, tidak ada reaksi seperti yang diharapkan oleh istri Abu Nawas. Dia pun merasa keheranan.
Bubur yang kamu bikin memang selalu terasa enak, istriku. Makanya aku selalu ingin dibikinkan bubur, kata Abu Nawas sambil terus memakan bubur dengan lahapnya. Istri Abu Nawas pun semakin takjub dan keheranan, karena ekspresi Abu Nawas tidak seperti yang dia harapkan. Dia pun kemudian penasaran dan ingin ikut mencicipi bubur tersebut. Ayo istriku, kita makan bersama-sama, kata Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun segera mengambil bubur dan mulai memakannya. Namun baru 1 sendok bubur tersebut masuk ke mulutnya, dia segera memuntahkannya kembali. Ternyata bubur tersebut memang sangat pedas dan tidak enak. Abu Nawas yang melihat hal itu pun tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian juga mengeluarkan bubur yang masih ada di mulutnya. Aku tahu kau pasti kecewa dan marah kepadaku. Namun, aku tetap ingin membahagiakanmu dengan cara memakan bubur masakanmu, meskipun itu sangat pedas dan tidak enak, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan suaminya, hati istri Abu Nawas pun luluh. Semua kemarahannya seketika sirna. Perlahan, air matanya menetes membasahi pipi. Maafkan aku, suamiku. Aku terlalu memaksakan kehendak, padahal kondisi kita sedang seperti ini. Ya sudahlah, aku bisa memahami keinginanmu. Tapi, memang untuk saat ini semua sedang terasa susah. Rezeki yang kita miliki saat ini hanya cukup untuk makan saja. Yang penting, kita jangan pernah berhenti berusaha, karena Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk hambanya, kata Abu Nawas bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.